Ilmu Ulat Sutera. Audiobook, novel silat. Cerita, Huang Ying. Bab 21. Tokubuti menganggukkan kepalanya berkali-kali. Dia mengibaskan tangannya dan memberi tanda agar Chan Qianqin duduk kembali. Dia sendiri langsung berdiri. Matanya mengedar. Selama beberapa tahun ini kalian sudah bersusah payah segenap tenaga. Kelakuan aku pasti akan membalasnya dengan baik. Semua yang hadir segera berdiri dan mengucapkan terima kasih sambil menjura. Wajah Tokubuti berubah serius. Mengenai murid Go Beipai yang banyak lagak. Kuan Tiong Liu yang sudah membunuh habis seluruh anggota cabang ke-13 kita, hutang piutang ini pasti akan diperhitungkan, sampai jelas. Go Beipai yang turun tangan terlebih dahulu kepada kita. Seandainya sekarang kita balas menyerang mereka, para partai lain tentu tidak berani banyak tanya, kata Kong Sun Hong. Tapi ilmu silat ketua Go Beipai, It Im Taisu sangat tinggi. Apalagi ilmu pedangnya. Kabarnya tidak di bawah Chi Siong Tujin. Lok Jit Kiam Hoat dari Go Beipai dan Liong Gi Kiam Hoat dari Butong memang sejajar namanya di dunia Kangou, tukas kepala Kim Liong Tong, Teng Cecu. Kong Sun Hong tertawa dingin. Mana masuk hitungan kalau dibandingkan dengan Mid Hip Sin Kang Buncu kita? Tokubuti tertawa lebar. Tahu kekuatan sendiri dan tahu kekuatan musuh, pasti akan memenangkan pertarungan dimanapun. Dapat mengetahui dengan jelas sampai di mana ilmu yang dimiliki lawan selalu menguntungkan kita sendiri. Tapi entah, Chan Qianqin cepat-cepat berdiri. Mengenai masalah ini, hamba tahu sedikit. Tokubuti tampaknya tertarik dengan keterangan tersebut. Aku tahu kau memang paling banyak tahu tentang ilmu silat berbagai aliran, apa yang kau ketahui, katanya. Selaku Chiang Bunjin dari Go Beipai, memang ilmu pedang Lok Jit Kiam Hoatnya sudah mencapai taraf yang cukup tinggi. Selain itu jangan lupa ilmu Kim Kang Cap Sa Chiang, 13 jurus telapak baja-nya. Dia juga menguasai ilmu itu dengan baik. Dan satu lagi, yaitu Jit Cap Ji Lohong Mo Chang Hoat, 72 langkah Toya Iblis Gila. Tokubuti menganggukkan kepalanya berkali-kali. Apa yang dikatakan Chan Tongcu memang kenyataan. It Im Taisu sudah menguasai 3 macam ilmu pusaka Go Beipai, pasti tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Untung saja selama menutup diri, aku berhasil menciptakan sebuah ilmu baru yang kuberi nama, Buti Itsut, satu jurus tanpa tandingan. Matanya berputar ke sekeliling dan berhenti pada Chan Qianqin. Tongcu itu segera merasa ketajaman mata Tokubuti. Baru saja dia bermaksud mengundurkan diri. Tokubuti sudah melangkah ke hadapannya, tangannya menggapai. Mari! Chan Qianqin terpaksa mengerahkan hatinya tampil ke depan. Buncu harus berbelas kasihan dalam turun tangan. Belum bertarung sudah meminta pengampunan, bagaimana kau bisa menonjolkan diri di dunia Kangou? Tokubuti menarik nafas panjang. Chan Qianqin tampak serba salah. Bagaimana mungkin hamba bisa menandingi Buncu? Semua perhatikan baik-baik, teriak Tokubuti. Tubuhnya melesat dan berputar. Sepasang tangannya dikembangkan ke depan, gerakannya berubah 3 kali berturut-turut. 3 perubahan gerakannya tidak istimewa. Kepalan tangan Chan Qianqin meninju ke depan dan menyambut 3 kali serangan telapak tangan Tokubuti. Plak! 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 Tokubuti menarik tangannya kembali, gerakannya tiba-tiba berubah. Perubahan ini benar-benar di luar dugaan. Sekali putar, tangan Chan Qianqin sudah mencengkeram olehnya. Wajah Chan Qianqin berubah hebat. Buti Itsut dari Buncu memang benar-benar hebat, katanya memuji. Cengkeraman Tokubuti tidak dilepaskan. Tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak. Ini bukan Buti Itsu. Tawanya terhenti. Bibirnya tersenyum. Senyum itu demikian kakunya. Matanya menyorotkan sinar tajam. Chan Qianqin yang tanpa sengaja beradu pandang dengannya menggigil seketika. Tepat pada saat itu, dia menangkap gemeretuk suara tulang patah, dan serangkum rasa nyeri segera terasa di pergelangan tangannya. Ternyata pergelangan tangannya telah diremukan oleh Tokubuti. Buncu, panggil Chan Qianqin dengan suara bergetar. Wajahnya benar-benar berubah pucat. Ini juga bukan Buti Itsut? Tokubuti menggelengkan kepalanya. Kakinya mundur 1 langkah. Sebelah tangannya dilepaskan dari cengkeraman.
Tangan yang satunya masih menarik pergelangan tangan Chan Qianqin. Sedangkan tangan yang terlepas tadi menekan di dadanya. Tiba-tiba dia meraung dan menghentakkan tenaganya menarik dan mendorong. Lengan Chan Qianqin terlepas dari sendirinya dan melayang keluar pintu. Sedangkan tangan yang tadi menekan dada laki-laki itu segera mendorong dengan sekuat tenaga. Tidak ayal lagi, tubuh Chan Qianqin segera menyusul kutungan lengannya yang sudah terlempar keluar terlebih dahulu. Begitu kuatnya tenaga Tokubuti sehingga tubuh Chan Qianqin terlempar sejauh 4 depa. Bluk! Tubuh itu mendarat di tanah bagai seonggok sampah. Tokubuti menarik nafas panjang. Dia menarik sepasang tangannya kembali. Yang ini baru Buti Itsut. Tidak ada satupun dari para hadirin yang tidak terkejut. Mata mereka terbelalak, mulut terbuka lebar. Dengan termangu-mangu mereka memandang Tokubuti. Bahkan Tokuhong dan Kong Sun Hong juga tidak berbeda. Tokubuti duduk kembali di kursinya seakan tidak terjadi apapun. Dia mengangkat cangkirnya dan meminum seteguk. Chan Qianqin membujuk anggota cabang Weihai. Dia ingin membentuk organisasi sendiri. Dia tidak tahu bahwa aku sudah lama memperhatikannya. Ini bukti-bukti surat yang dikirim oleh antek-anteknya. Tokubu tidak mengeluarkan setumpuk surat dari dalam sebuah amplop besar. Kalian tentu tahu kalau ketua cabang Weihai adalah murid Go Beipai. Itulah sebabnya Chan Qianqin tahu jelas ilmu yang dipelajari oleh It Im Taisu. Para hadirin merasa di luar dugaan. Salah seorang kepercayaan pejabat yang hendak pindah rumah itu memang komplotan Chan Qianqin, maka dia jelas sekali tentang masalah ini. Itulah sebabnya tanpa membuka peti itu pun dia sudah tahu berapa jumlah uang emas yang ada dalam kereta. Sementara itu kekurangan 2 juta dari jumlah yang seharusnya, tidak salah lagi mereka pasti telah membaginya rata. Chu Kek-ming menarik nafas panjang. Tahu orang, tahu wajah, tidak tahu hatinya. Pepatah ini memang tepat sekali. Budi Buncu demikian besar kepada Chan Qianqin, tidak disangka dia bisa melakukan hal demikian, katanya. Besok kau bawa uang sejumlah 5.000 perak kepada keluarganya. Sekalian undang beberapa orang Weishyo untuk menyembahyangi jenazahnya, perintah Tokubuti. Baik, sahut Chu Kek-ming sambil mengundurkan diri. Tokubuti mengalihkan pandangannya kepada Tongcu. Teng Tongcu buatkan sepucuk surat yang sopan dan baik tata bahasanya. Utus orang dengan kuda tercepat dan antarkan ke Go Beisan. Beri batas waktu 7 hari pada It Im Taisu untuk menyerahkan Kuan Tiong Liu. Kalau tidak, aku sendiri yang akan mendatangi Go Beisan dan meringkus anak itu, katanya memberi perintah. Perkataannya diucapkan sepatah demi sepatah. Wajahnya menyiratkan kekejaman yang sulit dilukiskan. Sebelum menutup diri tentunya dia sudah menyiapkan berbagai rencana. Dengan tenang itu, dia dapat mengatur segalanya. Manusia semacam ini benar-benar keji dan menakutkan. Rembulan mulai memudar. Cahayanya menyorot di luar jendela gedung kecil itu. Meskipun malam panjang belum berlalu, tapi pagi tidak lama lagi akan muncul. Tangan memegang cawan, dalam cawan berisi arak. Tapi perasaannya bukan sedang menikmati arak. Saat ini Tokubuti duduk di tempat peristirahatan di taman belakang. Berhadapan dengan hanya Kong Sun Hong seorang. Minum arak seorang diri hampa rasanya. Tokubuti sengaja memilih Kong Sun Hong untuk menemaninya. Bukan hanya sekedar menemani saja. Tapi karena dia mempercayai Kong Sun Hong. Selama ini dia selalu menganggap Kong Sun Hong sebagai anaknya sendiri. 3 cawan arak telah masuk ke dalam perut. Wajah Tokubuti agak murung. Tidak disangka hanya dalam waktu 2 tahun saja, sudah terjadi berbagai peristiwa yang tidak terduga. Peristiwa yang terjadi 2 tahun belakangan ini memang terlalu banyak, sahut Kong Sun Hong. Masih lumayan hanya Han Chiang Tiao Siu yang terbunuh dan juga para anggota cabang 13. Selain itu semuanya biasa-biasa saja. Kau orang tua sudah lupa aku dan Sumoy terkurung dalam barisan Jit Sing Kiam Cheng 1 hari 1 malam. Meskipun tidak sampai mati tapi rasanya malu sekali. Sampai sekarang kalau ada yang mengungkit persoalan ini kembali, Sumoy masih merasa penasaran, sahut Kong Sun Hong. Masalah ini tidak usah disimpan dalam hati. Pada suatu hari nanti aku pasti akan menemukan titik kelemahan barisan tersebut. Pada saat itu aku akan mengutus kau dan Hong Ji naik sekali ke Butong San dan mencoba barisan itu.
Kalian juga bisa melampiaskan kekesalan dengan membunuh mereka habis-habisan, kata Tokubuti dengan keyakinan penuh. Kong Sun Hong gembira sekali. Kalau Suma mendengar kata-kata Suhu tadi, dia pasti akan senang sekali. Wajah Tokubuti berubah serius kembali. Anak itu benar-benar terlalu kumanjakan. Suhu, ada masalah yang aku tidak habis pikir. Masalah apa? Ketika kami terkurung dalam barisan Jit Sing Kiam Cheng, kami sudah pasti tidak dapat meloloskan diri lagi. Tapi tidak disangka-sangka tua bangka Chi Siong itu malah menurunkan perintah kepada para muridnya agar melepaskan kami turun gunung. Wajah Tokubuti semakin kelam. Mungkin dia merasa bersyukur karena selama mengalami kekalahan sebanyak 3 kali di tanganku, tidak pernah sekalipun aku mengancam akan membunuhnya. Maka dari itu dia berlagak berjiwa besar. Kemudian dia mengalihkan pokok pembicaraan. Jangan bicara akan masalah ini lagi. Yang lain saja. Bagaimana sikap Hongji belakangan ini? Kecuali sifatnya yang cepat tersinggung, yang lainnya biasa saja. Apakah ada sesuatu yang terjadi belakangan ini? Chu Jin di Leong Hongkek beberapa hari yang lalu tidak mau makan apa-apa, kata Kong Sun Hong tanpa sadar. Tidak makan sampai sekarang? Tentu sudah hampir mati kelaparan, kata Tokubuti agak khawatir. Suhu jangan cemas, kemarin sudah mulai mau makan lagi. Belum lagi kata-katanya selesai, Tokubuti sudah berdiri dan menempeleng pipi Kong Sun Hong. Anak muda itu tidak menghindar. Tamparan itu cukup keras. Kong Sun Hong tertegun beberapa saat. Suhu, mengapa kau? Masih tanya? Wajah Tokubuti merah padam karena marah. Apa yang kupesankan kepadamu sebelum aku menutup diri? Mengapa nyalimu begitu besar sehingga berani membangkang? Suhu, aku mana berani? Masih berani membantah? Bilang. Siapa yang kau masukkan ke dalam Leong Hongkek? Bentak Tokubuti dengan suara keras. Kong Sun Hong kembali tertegun. Dia tidak berani bersuara. Hongji bukan? Bilang. Hardikan Tokubuti semakin keras. Matanya mendelik lebar-lebar kepada Kong Sun Hong. Tanpa sadar Kong Sun Hong mundur 2 langkah. Tokubuti malah mendesaknya. Bilang. Kong Sun Hong terpaksa menganggukkan kepalanya. Tokubuti tertawa dingin. Urusan apapun tidak dapat mengelabui aku. Kalau wanita di Leong Hongkek itu sampai tidak mau makan, hanya Hongji yang sanggup membujuknya, sindirnya tajam. Kong Sun Hong segera menjatuhkan diri ke lutut di atas tanah. Tokubuti tidak memperdulikannya. Matanya mengedar kemudian menatap sinar rembulan yang menyorot di sebelah barat. Lama dia terpaku dalam lamunan. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba tubuhnya melesat bagaikan segumpal asap yang melayang di atap tempat peristirahatan itu. Cahaya penerangan sangat redup. Wajah dan tubuhnya semakin kurus. Angin sepoi-sepoi bertiup dari celah jendela. Tangan Sen Mencing sudah dingin sekali. Dia sama sekali tidak peduli. Tangannya masih menggenggam lukisan Chi Siong Tujin, tapi matanya justru menerawang di kejauhan. Matanya masih mengembang air. Tapi tidak mengalir turun. Entah sudah berapa lama dia duduk di sana. Dia tidak ingat waktu lagi. Dia juga tidak peduli keadaan dirinya sendiri. Di luar Leong Hongkek kesunyian merayap. Tubuh Tokubuti bagai seekor burung elang melayang turun tanpa menerbitkan suara sedikit pun. Meskipun dia berada di luar dan memperhatikan Sen Mencing, tapi wanita itu seperti tidak mengetahui kehadirannya. Sepasang tangan Tokubuti mengepal erat. Jari-jari tangannya sampai terlihat putih pucat. Sepasang matanya mendelik ke arah lukisan Chi Siong Tujin. Seakan ada bara api yang sedang menyala di matanya. Dia menarik nafas dalam-dalam. Hawa amarah dalam dadanya hampir meledak. Tiba-tiba dia membalikkan tubuhnya dan menerjang keluar. Baru beberapa depa, dia menghentikan lagi langkah kakinya. Pada saat itu, wajahnya berkerut-kerut. Urat hijau menonjol di keningnya. Tiba-tiba dia menjerit histeris, membalikkan tubuh dan menerjang ke arah pintu Leong Hongkek. Brak! Pintu ruangan itu hancur seketika. Tokubuti menerjang ke dalam. Dengan kalap dia menyerbu ke arah Sen Mencing. Mendengar suara dobrakan pintu, Sen Mencing terkejut sekali. Dia langsung bangkit berdiri. 5 jari telapak tangan kanannya diulurkan.
Hampir saja dia mengerahkan tenaga menyerang. "Siapa?" bentaknya lantang. Baru saja kata-katanya selesai, dan sudah melihat bahwa orang yang menerjang masuk adalah Tokubuti. Kelima jari tangannya terkulai kembali ke bawah. "Bret!" Tokubuti merobek-robek gambar Chi Seong Tujin. Dia masih belum puas. Kedua telapak tangannya dirangkapnya dan... Bles! Lukisan itu berubah menjadi hancuran kecil-kecil dan bau hangus. Sen Mencing menatapnya dengan dingin. Dia tidak bergerak, juga tidak mencegah. Wajah Tokubuti menyorotkan hawa amarah. Dia menginjak bekas hancuran lukisan tadi dengan telapak kakinya. Dia juga tidak berkata apa-apa. Setelah sekian lama berdiam diri, akhirnya Sen Mencing yang lebih dulu membuka suara. 20 tahun yang lalu, aku memang merasa bersalah sekali terhadapmu. Tapi kau tidak pernah memberikan kesempatan kepadaku untuk menjelaskannya. Suaranya dingin sekali. Sama sekali tidak mengandung perasaan apa-apa. Tokubuti berdiam diri mendengarkan. Selama 20 tahun ini, sekilas pun kau tidak pernah melirik aku. Kau pisahkan aku dengan putriku. Aku tidak mencaci maki ataupun mengatakan apa-apa. Juga karena ini memang patut kuterima. Sampai malam ini kau datang kembali, aku kembali merasa bersalah terhadapmu. Kalau melihat ilmu silatmu yang sudah mencapai taraf demikian tinggi. Seharusnya kau tidak cepat menjadi tua, kuyu, pucat. Hal ini membuktikan bahwa selama 20 tahun ini kau pun cukup menderita. Tokubuti masih tidak bersuara. Sen Mencing menatapnya lekat-lekat. Dia menggeleng kepalanya. Meskipun kau menyebut dirimu seorang pendekar, tapi kau berat melepaskan, juga sanksi menemuiku. Selama 20 tahun kau selalu bimbang. Sampai malam ini kau baru berani melangkahkan kaki ke Liong Hongkek. Sepasang tangan Tokubuti mengepal erat-erat. Kobaran kemarahan di matanya semakin membara. Tampaknya dia segera akan melayangkan tinjunya ke wajah Sen Mencing. Tapi akhirnya dia membalikkan tubuh dan menerjang keluar. Dari datang sampai pergi, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tapi kemarahan, penderitaan dalam hatinya sudah tersirat jelas. Sen Mencing menatap bayangan punggung laki-laki itu sampai menghilang. Air matanya mengalir juga. Menetes di atas robekan lukisan Chi Seong Tujin. Setelah meninggalkan Liong Hongkek, Tokubuti menghambur ke kamarnya sendiri. Baru saja dia mendorong pintu, tampak Toku Hong sedang merapikan selimut yang berantakan di atas tempat tidur. Mendengar suara dorongan pintu, Toku Hong segera menolehkan kepalanya. Melihat Tokubuti yang masuk, dia bergegas menghampiri. "Tia, kemana kau sejak tadi?" Tokubuti memandang Toku Hong yang demikian memperhatikan dirinya. Entah bagaimana perasaannya saat itu. Belum sempat dia menjawab, Toku Hong sudah menarik tangannya dan mendudukkannya di kursi. Dia membalikkan tubuh dan menuangkan secangkir teh. Tokubuti hanya memandangi saja. Toku Hong sampai merasa heran. "Tia, mengapa kau hanya memandangi aku saja? Sejak tadi kau tidak mengucapkan sepatah kata pun." Tampaknya Tia sedang tidak senang. Hawa amarah Tokubuti meluap kembali. "Sebetulnya siapa yang membuat Tia demikian marah?" tanya Toku Hong kembali. Tiba-tiba Tokubuti berdiri. Dia menuding ke arah Toku Hong. "Kau..." Toku Hong tertegun. "Kesalahan apa yang telah aku lakukan? Coba kau katakan, apakah kau pernah ke Liong Hongkek?" Kepala Toku Hong tertunduk sebentar. Dia tidak berkata apa-apa. "Bilang. Mengapa kau tidak berani mengaku?" bentak Tokubuti. "Mengapa tidak berani? Aku toh tidak melakukan kesalahan apa-apa." Sifat keras kepala Toku Hong bangkit kembali. "Tidak melakukan kesalahan apa-apa," teriak Tokubuti. "Tidak menurut apa yang aku katakan sudah termasuk sebuah kesalahan. Dia adalah ibuku. Aku pergi menjenguknya, memangnya tidak boleh? Dia tidak pantas menjadi ibumu. Seorang ibu tetap ibu bagi anaknya. Kalau kau dengan dia tidak cocok, kau tetap tidak dapat memaksaku untuk tidak mengakuinya." Tokubuti marah sekali. Tangannya melayangkan sebuah tamparan yang keras ke pipi gadis itu. Meskipun tenaganya tidak seberapa besar, namun tubuh Toku Hong sempat dibuat berputaran satu kali. Tangan Toku Hong meraba pipinya yang sakit. Matanya mendelik marah kepada ayahnya.
Toku Buti sendiri seperti baru tersadar apa yang telah dilakukannya tadi. Dia menatap sepasang tangannya sendiri. Tanpa sadar, kedua tangannya gemetar. Toku Hong merandek sejenak kemudian membalikkan tubuhnya dan menghambur keluar. Hong Ji. Panggil Toku Buti satu kali. Akhirnya dia menjatuhkan diri duduk di atas kursi. Toku Hong masih memegangi pipinya. Dia langsung kembali ke kamarnya. Diambilnya pakaiannya lalu membungkusnya dengan sehelai kain dan kemudian menyandangnya di bahu, terus berlari keluar. Dua gadis pelayan yang selalu melayaninya memandang apa yang dia lakukan dengan termangu-mangu. Mereka tidak mengerti apa yang sedang dilakukan oleh Toku Hong, tapi mereka juga tidak berani banyak bertanya. Baru sampai di luar pintu, dia bertemu dengan Kong Sun Hong. Melihat laki-laki itu, hawa amarahnya meluap lagi. Belum sempat dia membuka mulut memaki, Kong Sun Hong sudah mendahului berkata, "Sumoy, tadi aku kesalahan bicara." Suhu langsung menangkap basah bahwa aku pernah memasukkanmu ke Liong Hong Kek. Bukan kau sengaja mengadu kepada Tia, hanya Toku Hong dengan mata mendelik marah. Bukan. Tiba-tiba Kong Sun Hong seperti tersadar. Apakah Suhu baru saja memarahimu? Marah? Dia malah menampar pipiku. Ini baru pertama kali dilakukannya sejak aku kecil. Kong Sun Hong tertegun di tempat. Dia juga tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Toku Hong sendiri juga tidak berkata apa-apa. Dia meneruskan langkah kakinya. Laki-laki itu baru sadar bahwa Toku Hong menyandang bungkusan di bahunya. Dengan tergesa-gesa dia berlari menyusul. Sumoy. Hendak kemana kau? Kemana juga sama saja. Apakah aku harus bertanya dulu kepadamu? Toku Hong tertawa dingin. Langkah kakinya tidak berhenti. Kong Sun Hong melesat ke depan menghalanginya. Toku Hong segera mengeluarkan sepasang goloknya. Minggir. Kalau tidak aku akan menikahmu dengan golok ini. Bentak gadis itu. Kong Sun Hong malah membusungkan dadanya. Kau tikam saja aku. Menikahmu? Toku Hong segera mendapat akal. Aku akan menikam diriku sendiri, katanya sambil memutar golok ke arah lehernya sendiri. Kong Sun Hong terpana. Toku Hong tertawa dingin. Aku akan menggorok leherku sendiri atau paling tidak aku rela mencacatkan wajahku ini. Aku ingin tahu, bagaimana jawabanmu kalau ditanya oleh Tia, kata Toku Hong selanjutnya. Sumoy, jangan menambah kesulitanku. Kalau kau pergi begitu saja, aku tetap tidak dapat memberi jawaban kepada Suhu. Suara Kong Sun Hong berubah lembut dan menatap. Lucu. Tia toh tidak menyuruhmu menjaga aku. Lagi pula aku sudah begini besar. Kau juga tidak bisa menjaga aku terus-menerus. Minggir. Sepasang golok Toku Hong semakin menempel di leher. Kong Sun Hong masih juga menghadang di depannya. Sepasang alis Toku Hong bertaut ketat. Aku suruh kau minggir. Telingamu tuli, bentaknya dengan suara yang lebih keras. Kong Sun Hong dibentak sampai mundur beberapa langkah. Akhirnya dia minggir juga. Toku Hong juga tidak memperdulikannya. Sepasang goloknya ditarik kembali, kepala pun tidak berpaling. Dalam sekejap mata, dia sudah lenyap entah kemana. Kong Sun Hong serba salah. Mengejar salah, tidak mengejar salah. Benar-benar dia tidak tahu mana baiknya. Berkali-kali kakinya sudah hendak dilangkahkan, tapi dia membatalkannya lagi. Akhirnya dia hanya bisa menarik nafas panjang. Tepat pada saat itu, Toku Buti berjalan menghampiri. Dia heran melihat tampang Kong Sun Hong yang seperti orang tolol. Apa yang sedang kau lakukan? Sumoy. Sumoy. Apa yang terjadi dengan Hong Ji? Desak Toku Buti. Dia. Pergi. Wajah Kong Sun Hong semakin kelam. Pergi? Kemana? Kong Sun Hong menggelengkan kepalanya. Toku Buti memperhatikannya lekat-lekat. Kemudian dia ikut-ikutan menarik nafas. Aku yang salah. Aku membuatnya marah. Suhu, menurutmu? Kalau marahnya sudah hilang, dia akan pulang sendiri. Mata Toku Buti bersinar tajam. Lebih baik kau lihat apakah Teng Chu sudah menyampaikan surat itu. Kalau sudah, cepat utus orang membawanya ke Go Bei Pai. Kong Sun Hong terpaksa mengiyakan. Padahal dalam hatinya dia sangat mencemaskan keadaan Sumoynya.
Toku Buti juga tidak berkata apa-apa lagi. Dia berjalan kembali ke kamarnya dengan berpangku tangan. Wajahnya sudah seperti biasa lagi. Tentang apa yang direncanakan dalam hati, tentu hanya dia sendiri yang tahu. Sepucuk surat yang sopan diantarkan oleh seorang laki-laki yang sopan pula. Tapi begitu mendengar bahwa surat itu berasal dari Toku Buti. 4 orang murid Go Bei Pai yang menyambut pengantar surat dari Buti Bun langsung berubah wajahnya. Go Bei Pai dan Buti Bun belum pernah berhubungan. Tiba-tiba pihak Buti Bun mengirim orang mengantarkan surat ke tempat tersebut, tentunya isi surat itu tidak mungkin sekedar basa-basi atau menyampaikan salam saja. Apalagi peristiwa Kuan Tiong Liu yang membunuh habis-habisan anggota Buti Bun cabang 13 sudah diketahui oleh mereka. Setelah menyerahkan surat tersebut, utusan Buti Bun langsung berangkat lagi. 4 murid Go Bei Pai tidak sempat memperdulikannya, mereka panik sekali, semuanya berhamburan menuju ruangan utama. Baru menaiki undakan batu, mereka sudah dihadang oleh seorang pendeta berusia setengah baya. "Kalian sudah lupa tempat apa ini?" bentaknya keras. 4 murid Go Bei Pai itu segera membungkukkan tubuhnya dengan hormat. "Cekong Suheng, ada sepucuk surat yang harus segera disampaikan ke tangan Chiang Bunjin," sahut salah satu dari keempat orang itu. "Surat apa yang membuat kalian begitu gugup?" Utusan Toku Buti dari Buti Bun yang mengantarkannya. "Toku Buti." Kening Cekong langsung bertaut ketat. Iblis tua ini masih saja suka menimbulkan masalah. Chiang Bunjin. Dia orang tua sedang menyadarkan kepala perampok Lijit yang menguasai 7 provinsi, perampok Lijit yang menguasai 7 provinsi. Orang semacam itu masih mau bertobat benar-benar mengagumkan. Kita tak boleh mengusik mereka. Kalian tunggu sebentar di sini. Cekong melirik sekilas ke dalam ruangan. Setelah itu dia juga berdiam diri. Segumpal asap tebal melayang keluar dari dalam ruangan. Asap putih memenuhi ruangan. Suara bacaan doa terdengar lantang. Sepasang alis It Im Taisu bagai awan putih. Pakaiannya berwarna merah dengan sulaman berwarna keemasan di tepiannya. Wajahnya bersih dan suci. Persis seperti Buddha hidup. Membuat siapapun yang memandangnya dapat merasakan kewibawaan orang ini. Lijit justru berlutut di hadapannya. Dia adalah bekas kepala perampok yang menguasai 7 provinsi. Orang yang sudah dibunuhnya tidak terhitung lagi. Namun akhirnya dia berhasil disadarkan oleh It Im Taisu enggan jalan Buddha. Lijit malah bersedia menyucikan diri menjadi pendeta. Sabda Buddha tidak dapat diuraikan sekaligus. Mendengar tanpa meresapi tak akan membawa hasil. Tidak berkata, tidak mendengar, sama juga tiada hati. Lebih baik menemukan sendiri penerangan Buddha lewat cermin diri. It Im Taisu membalikkan tubuhnya perlahan-lahan. Suara ketukan bohye, ikan-ikanan dari kayu yang biasa diketuk-ketukan sewaktu membaca doa, dan bacaan doa segera terhenti. Lijit menyembah sebanyak 3 kali. Berbahagialah engkau yang dapat berpaling dari tepian. Lautan Buddha tiada batasnya. It Im Taisu menggerakkan goloknya. Tebasan golok memisahkan engkau dengan duniamu sebelumnya. Sejak sekarang kau sudah melangkah masuk pintu Buddha. Tidak melanglang buana dalam urusan duniawi terutama kejahatan. Sebagai guru aku memberimu gelar Butek. Terima kasih, Insu, guru yang berbudi. Lijit yang sudah berganti nama Butek menyembah lagi 3 kali. Suara ketukan bohye dan bacaan doa berkumandang kembali. Agak lama juga mereka menunggu di luar. Akhirnya suara kumandang pembacaan doa dan ketukan bohye berhenti juga. Cekong yang sejak tadi sudah panik sekali segera merebut surat Toku Buti dari tangan murid Go Bei Pai tadi dan menghambur ke dalam ruangan utama. It Im Taisu terheran-heran melihat Cekong menghambur masuk dengan cara seperti itu. Sepasang alisnya terangkat tinggi. Cekong demikian gugup sehingga tidak dapat mengatakan apa-apa. Dia hanya menyodorkan surat ke tangan It Im Taisu. Chiang Bunjin Go Bei Pai tersebut menerima surat itu dan membacanya sampai selesai. Kemudian dia menarik nafas panjang. Siancai, Siancai. Go Bei Pai sudah tenang selama 30 tahun, rasanya sejak sekarang akan datang lagi berbagai masalah. Suhu. Cekong, kau segera turunkan perintah dan utus beberapa orang untuk mencari Kuan Tiong Liu agar segera kembali ke Go Bei San, kata It Im Taisu. Suhu, Toku Buti.
Dia ingin memperhitungkan masalah cabang ke-13-nya yang disapu bersih oleh Kuan Tiong Liu. Dia memberi batas waktu selama 7 hari. Apabila dalam waktu 7 hari kemudian kita tidak menyerahkan Kuan Tiong Liu, maka dia akan datang sendiri ke sini untuk meringkusnya. Cekong terkejut sekali. Tentu Suhu tidak akan menyerahkan Kuan Sute, bukan? Aku hanya ingin mengetahui dengan jelas kejadian ini. Hanya 7 hari, rasanya tidak mungkin menemukan Kuan Sute dalam jangka waktu secepat itu. 7 hari kemudian aku akan mengirim surat menolaknya. Sampai Toku Buti datang nanti, mungkin cukup waktu untuk mencari Kuan Tiong Liu kembali ke Go Beisan. Seandainya bukan Kuan Sute yang bersalah. Wajah It Im Taisu berubah serius. Aku pasti dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Pergilah. Pada saat itu, utusan Butibun sudah sampai di kaki gunung. Dia menolehkan kepalanya dan memandang ke sekitar. Setelah yakin tidak ada yang mengejarnya, dia membelokkan kudanya ke dalam sebuah hutan yang lebat. Setelah melarikan kudanya kurang lebih setengah li, di hadapannya sekarang adalah sebidang tanah kosong yang sangat luas. Dia bersiul 1 kali. Ternyata sudah banyak anak buah Butibun yang bersembunyi di sekitar tempat itu. Toku Buti sendiri berdiri di depan sebuah kuburan tua. Wajahnya angker. Dadanya membusung. Lagatnya angkuh sekali. Di bagian kiri kanannya berdiri Cian Bin Hut, Chu Kek Ming, Teng Chu dan Kong Sun Hong. Mereka tampaknya sedang merundingkan sesuatu. Melihat utusan tadi sudah kembali, pembicaraan pun berhenti untuk sementara. Utusan itu segera menjatuhkan diri berlutut di hadapan Toku Buti. Apakah suratnya telah diantarkan? Tanya Toku Buti datar. Hamba sudah menyelesaikan tugas. Apakah mereka menyulitkan dirimu? Tidak. Mereka juga tidak mengejar. Para murid Go Bei Pai yang menerima surat tampaknya panik sekali. Yakin mereka juga tidak mempunyai nyali sebesar itu untuk mengganggu utusanku. Toku Buti mendongakkan wajahnya dan tertawa terbahak-bahak. It Im Taisu pasti tidak menduga bahwa kita sudah berkumpul di kaki gunung ini. Tepat 7 hari kemudian, kita menyerbu ke atas dan meminta orang. Kalau dia tidak menyerahkan Kuan Tiong Liu, bunuh bersih semuanya, jangan ada yang tersisa. Suhu, mungkinkah mereka mencari bantuan? Waktunya hanya 7 hari, siapa yang bisa mereka mintakan bantuannya dalam jangka waktu sependek itu? Rasanya mereka juga tidak berhasil menemukan Kuan Tiong Liu dalam jangka waktu 7 hari. Buat apa peduli begitu banyak? Ada atau tidak ada, tidak akan merubah keputusan kita. Betul. Kita tahu bertujuan membasmi Go Bei Pai, bukan hanya Kuan Tiong Liu seorang saja. Kong Sun Hong langsung mengerti maksud gurunya. Kembali Toku Buti mendongakkan wajahnya dan tertawa terbahak-bahak. Kuan Tiong Liu sama sekali tidak tahu bahwa bencana sudah berada di depan Go Bei Pai. Pada saat ini dia sedang berdiri berhadapan dengan Wan Fei yang di pesisir pantai. Jit Po dan Liok An sedang merapikan leher baju Kuan Tiong Liu. Sedangkan si Kerdil Sem Chun juga merapikan pakaian Wan Fei yang. Hai Liong Lo Jin duduk di atas sebuah batu berbentuk persegi. Dia mulai tidak sabar menunggu lebih lama. Dia menepuk tangannya berkali-kali. Cepat! Cepat, serunya kesal. Ini hanya pertarungan main-main. Bukan pertarungan hidup dan mati. Hanya boleh saling menyentuh saja. Siapa yang kalah dan siapa yang menang, aku orang tua akan memberikan keputusan yang adil. Kuan Tiong Liu menyahut datar. Gayanya penuh percaya diri. Beberapa hari belakangan ini dia berlatih dengan keras. Sekarang dia sudah benar-benar menguasai 3 jurus terakhir dari Lok Jit Kiam Hoat. Wan Fei yang masih tampak serba salah. Sampai saat ini dia masih mengharapkan Hai Liong Lo Jin akan membatalkan maksudnya. Tentu saja dia kecewa. Orang tua itu menepuk tangannya sekali lagi. Mulai, teriak Hai Liong Lo Jin selaku wasit. Kuan Tiong Liu segera memutar pedangnya menjadi 2 buah rangkai bunga. Hunus pedangmu, katanya kepada Wan Fei yang. Dengan tampang terpaksa Wan Fei yang menghunus pedangnya. Lihat pedang, teriak Kuan Tiong Liu sekali lagi. Tubuh dan pedangnya meluncur dalam waktu yang bersamaan. Baru setengah jalan, pedangnya sudah bergerak 7 kali. Wan Fei yang menggerakkan kakinya dengan langkah ajaib Butong Pai. Berturut-turut dia menghindari 7 kali serangan Kuan Tiong Liu.
Pedangnya meluncur dan menangkis serangan ke-8 pemuda itu. Kuan Tiong Liu kembali memutar pedangnya, gerak tubuhnya segera berubah. Dia mencelat ke udara. Sejurus demi sejurus Lok Jit Kiam Hoat dimainkannya dengan indah. Wan Fei yang terpaksa mengerahkan Liong Gi Kiam Hoat. Menyambut satu kali, dia belas menyerang satu kali juga. Dalam tusukan ke-74, dia berhasil menguasai keadaan. 36 jurus lagi Kuan Tiong Liu mulai terdesak. Si Kerdil Sam Chun yang menyaksikan pertandingan ini tersenyum terus. Sedangkan wajah Jit Po dan Liok An semakin kelam. Hai Liong Lo Jin malah tidak menunjukkan perasaan apa-apa. Setelah mundur 7 langkah, Kuan Tiong Liu segera merubah posisinya, dia menangkis 93 kali serangan Wan Fei yang dengan cara membelakanginya. Akhirnya Wan Fei yang terdesak kembali ke tempatnya semula. Kemudian dia masih terdesak mundur sebanyak 7 langkah. Kedudukan masih seimbang untuk sementara. Kali ini wajah Jit Po dan Liok An yang berseri-seri. Si Kerdil Sam Chun malah bersungut-sungut. Dia tidak bisa tersenyum lagi. Hanya Hai Liong Lo Jin yang masih seperti sebelumnya. Lama-kelamaan bibirnya baru menyunggingkan seulas senyuman tipis. Tapi hanya sekejap sudah menghilang kembali. Matanya tajam seperti seekor elang dan memperhatikan jalannya pertarungan tanpa berkedip. Hai Liong Lo Jin menyaksikan jalannya pertarungan dengan seksama. Setiap perubahan gerak yang dilakukan kedua anak muda itu terlihat jelas olehnya. Pedang Kuan Tiong Liu semakin menyerang semakin gencar. Tiba-tiba berubah menjadi perlahan. Hati-hati, teriaknya lantang. Baru saja dia mengucapkan kata-katanya, tubuh dan pedang sudah berubah menjadi satu dan menimbulkan cahaya yang berkilauan meluncur ke arah Wan Fei Yang. Anak muda itu merubah gerakan kakinya dan bergulingan di atas pasir. Terang! 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 Entah berapa kali sudah dia menyambut serangan Kuan Tiong Liu. Gerakan kakinya semakin kacau. Tapi makin lama makin cepat. Tubuhnya diselimuti cahaya pedang tapi kakinya masih berdiri dengan kokoh. Pedang Kuan Tiong Liu berubah lagi 3 kali berturut-turut. Tubuhnya melesat ke atas kemudian melayang turun kembali. Pedang di tangannya bagai bintang yang bertaburan di langit. Tiba-tiba tubuhnya menggeser dan menyatu dengan pedang lalu menerjang ke arah Wan Fei Yang. Anak muda itu mengangkat pedangnya dengan kelabakan. Tampaknya dia akan berhasil menghindarkan diri dari serangan itu, tapi masih juga terlambat 3 detik. Pedang Kuan Tiong Liu terhenti di tenggorokan anak muda itu. Wan Fei yang menarik nafas perlahan. Pedang di tangannya terkulai ke bawah. Kuan Tiong Liu tidak menusukkan pedangnya ke dalam tenggorokan Wan Fei Yang. Dia tertawa dingin. Kali itu kau tidak membunuh aku, kali ini aku juga melepaskan dirimu dari kematian. Apa yang aku hutang kepadamu sudah kulunasi hari ini, iya bukan? Wan Fei yang menganggukkan kepalanya. Kuan Tiong Liu menarik kembali pedang yang menempel di leher anak muda itu. Tapi aku harus memperingatkan dirimu. Lain kali kalau kau bertemu lagi dengan aku, jangan harap aku akan melepaskanmu begitu saja. Wan Fei yang tidak menyahut. Kuan Tiong Liu memasukkan pedang ke dalam sarungnya. Pada saat itu, Jit Po dan Liok An sudah berlarian mendatangi dan memegang lengan Kuan Tiong Liu dari kiri dan kanan. Wajah mereka berseri-seri. Sam Chun juga mendekati Wan Fei Yang. Wajahnya tampak kecewa. Kuan Tiong Liu segera mengibaskan tangannya. Manusia Shiwan, kau sudah boleh pergi sekarang. Wan Fei yang melirik Kuan Tiong Liu sekilas. Kemudian dia berjalan menghampiri Hai Liong Lo Jin dan berlutut di depannya. Dia menyembah sebanyak 3 kali, kemudian berdiri. Hai Liong Lo Jin memperhatikan Wan Fei yang lekat-lekat. Akhirnya dia menarik nafas panjang. Kau baik sekali. Pergilah. Wan Fei yang membalikkan tubuhnya. Dia menghampiri Sam Chun kembali dan menepuk bahunya beberapa kali. Setelah itu dia meneruskan langkah kakinya tanpa menoleh lagi. Kuan Tiong Liu memandangi punggung Wan Fei yang terus melangkah sampai jauh. Dia menyerahkan pedangnya kepada Jit Po kemudian mendekati Hai Liong Lo Jin. Hai Liong Lo Jin masih duduk termenung. Kemudian dia menarik nafas panjang lagi. Kuan Tiong Liu memandangnya dengan heran. Susiok, mengapa kau menarik nafas panjang? Susiok kecewa sekali. Juga sedih.
Tidak heran kau orang tua menjadi sedih, kata Kuan Tiong Liu pura-pura menaruh perhatian yang besar. Kau orang tua memandang bocah Wan Fei yang itu terlalu tinggi. Tidak tahunya dia begitu tidak berguna. Baru bergebrak beberapa jurus sudah dikalahkan oleh pedang tecu. Hai Liong Lo Jin mengerling ke arah Kuan Tiong Liu. Kau yang membuat aku kecewa dan sedih, katanya sambil tertawa dingin. Aku? Kuan Tiong Liu tertegun. Bukankah aku sudah mengalahkan bocah Wan Fei yang itu? Tanyanya penasaran. Orang sengaja mengalah terhadapmu. Tidak malunya kau masih berani berbesar mulut? Hai Liong Lo Jin mendengus dingin. Kuan Tiong Liu tidak percaya. Mengalah terhadapku? Tidak ada alasannya untuk mengalah terhadapku. Ini karena budinya luhur dan sama sekali tidak melupakan jasa orang lain. Jai Liong Lo Jin mengulurkan tangan menarik lengan baju Kuan Tiong Liu. Lihat 3 lubang ini. Kuan Tiong Liu menundukkan wajahnya dan melihat apa yang ditunjuk oleh Hai Liong Lo Jin. Ternyata di pangkal lengan bajunya memang ada 3 lubang kecil. Dia terpaku seketika. Wajahnya berubah hebat. Orang tua itu mendengus sekali lagi. 3 kali tusukan pedang ini sebetulnya bisa melukai pergelangan tanganmu dan memaksamu melepaskan pedang, tapi dia tidak melakukannya. Kuan Tiong Liu masih penasaran. Mengapa? Untuk membalas budi pertolonganku kepadanya. Sayangnya kau masih tidak tahu, malah tidak malunya membanggakan diri. Bagaimana aku tidak kecewa? Bagaimana aku tidak sedih? Coba bilang, bentak orang tua itu dengan wajah merah padam. Hai Liong Lo Jin begitu marah. Dia bangkit berdiri dan membalikkan tubuhnya meninggalkan tempat itu lalu kembali ke rumah. Sam Chun mengikutinya dengan ketat. Kuan Tiong Liu masih berdiri termangu-mangu. Jit Po dan Liok An yang melihat keadaannya tidak berani mengatakan apa-apa. Mereka hanya berdiri di samping tuan mudanya. Tepat pada saat itu, 2 orang murid Go Bei Pai berlarian mendatangi, melihat Kuan Tiong Liu, mereka mempercepat langkah kakinya dan berteriak memanggil. Kuan Su Heng! Kuan Su Heng! Kuan Tiong Liu masih berdiri terpaku. Kedua murid Go Bei Pai itu sudah berdiri di depannya dalam sekejap mata. Kuan Su Heng, akhirnya kami berhasil menemukanmu. Su berpesan agar kau kembali ke Go Bei San secepatnya. Kuan Tiong Liu menatap kedua orang itu enggan heran. Ada apa sebetulnya? Kita bicarakan sambil jalan saja. Kita tidak mempunyai waktu lagi. Mengapa tidak kau katakan sekarang saja? Tanya Kuan Tiong Liu penasaran. Pokoknya masalah ini penting sekali. Kami tidak mempunyai cukup waktu. Sedangkan kami sudah mencari Kuan Su Heng selama 3 hari 3 malam. Kuan Tiong Liu mengerutkan alisnya. Serangkum firasat buruk langsung menyelimuti hatinya. Pokoknya masalah ini penting sekali. Kami tidak mempunyai cukup waktu. Sedangkan kami sudah mencari, melintasi hutan yang lebat seakan tidak berbatas. Wan Fei yang hanya tahu melangkah terus. Suara langkah kakinya dari dekat perlahan-lahan menjauh. Sam Chun mengejarnya dari belakang. Mendengar suara langkah kaki berlari-lari, Wan Fei yang menghentikan langkah kakinya dan menoleh. Dia tersenyum melihat Sam Chun yang datang. Tidak lama kemudian Sam Chun sudah sampai di depannya. Nafasnya tersengal-sengal. Wan Fei yang menunggu sampai nafasnya reda dan tenang kembali. Apa yang terjadi denganmu? Tanyanya heran. Sam Chun mengeluarkan sebuah botol kecil dari balik sakunya. Obat ini hadiah dari Chu Jin untukmu, sahutnya. Wan Fei yang semakin tidak mengerti. Aku tidak terluka. Chu Jin bilang tidak ada apa-apa yang patut dihadiahkan kepadamu. Maka dia menyuruh aku menyusulmu dan memberikan obat buatannya sendiri. Ini. Wan Fei yang bermaksud menolak, tapi Sam Chun malah menyusupkan botol obat itu ke dalam tangannya. Kau toh bukan tidak tahu bagaimana sifat Chu Jin. Cepat terima, katanya. Obat ini untuk menyembuhkan penyakit apa? Wan Fei yang malah berbalik bertanya. Di permukaan botol ada tulisannya, kau baca saja sendiri. Kemudian Sam Chun mengeluarkan lagi sebuah botol berwarna hijau dari selipan ikat pinggangnya. Sebetulnya obat milikku ini lebih berharga. Khusus untuk menyembuhkan luka dalam. Sam Chun menyelipkan botol itu ke tangan Wan Fei Yang. Kemudian dia membalikkan tubuhnya dan melangkah ke depan. Baru beberapa tindak dia berhenti dan menolehkan kepalanya.
Sebetulnya obat itu aku curi dari kamar Chu Jin. Lain kali kalau kau bertemu dengan Chu Jin, harap jangan mengatakan apa-apa, katanya. Dia meneruskan langkahnya kembali. Wan Fei yang menatap punggungnya sampai menghilang di kejauhan. Hatinya terharu sekali. Setelah beberapa saat, dia baru meneruskan perjalanannya. Bersambung ke bab 22. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.